Bab 47. Pagi makan ikan, sore makan telur. Bahkan bupati pun tidak bisa makan semewah ini. Omong kosong. Bupati selalu makan dengan 8 lauk dan 4 sup setiap hari. Tentu saja jauh lebih mewah daripada makanan kita. Benar, bupati mengurus satu kabupaten. Jadi sudah pasti makanan kita tidak semewah makanan bupati. Tapi, ini sudah pasti lebih mewah daripada tuan tanah dan pemilik desa. Pasti, Pak Agus juga tuan tanah. Tapi mereka hanya makan daging sebulan sekali. Sebelumnya, keluarga Budi juga kaya. Tapi hanya makan daging 10 hari sekali. Mereka kalah jauh dari kita. Wira benar-benar murah hati. Apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Wira? Kenapa Danu dan Dodi berjaga di pintu? Jangan tanya pertanyaan yang bukan urusanmu. Fokuslah pada pekerjaan kita. Wira tidak akan merugikan kita. Ketika malam tiba, makan malam tim penjual ikan telah disajikan. Semua anggota tim penangkap ikan menikmati roti kukus yang berisi daging. Beberapa orang hanya memakan 2 buah roti dan menyisakan beberapa untuk dibawa pulang kepada keluarga mereka. Bahkan saat tahun baru pun mereka belum tentu bisa makan roti isi daging seperti ini. Sebagian orang memperhatikan rumah Wira. Sejak tim penjual ikan kembali, pintu rumah Wira langsung tertutup rapat. Hanya Herman dan Hamid yang berada di dalam sana. Bahkan Hasan dan Sony juga dikeluarkan. Sementara itu, Danu dan Dodi berjaga di pintu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak hanya orang di luar, Herman dan Hamid yang bekerja di dalam juga bingung dan tampak cemas. Setelah tim penjual ikan pulang, mereka membeli lebih dari 100 kg lemak daging, 1 sekop kapur tohor, 1 keranjang bumbu rendaman, 1 keranjang soda api, 10 keranjang kelopak bunga kering, dan 1 bungkus besar rempah-rempah. Menurut Sony, semua barang-barang itu menghabiskan sekitar 50.000 gabak. Namun, Wira memerintahkan para juru masak untuk menggoreng lemak daging menjadi remah, yang kemudian digunakan untuk membuat isian roti untuk tim penjual ikan. Mereka juga membuat larutan dengan mencampurkan kapur tohor, air, dan soda api, yang akan merusak kulit jika sampai terkena percikannya. Kemudian, Wira mulai berfoya-foya. Dia menuangkan larutan ini ke dalam lemak daging dan mengaduknya dalam panci besar menggunakan tongkat. Larutan ini akan membakar kulit jika sampai terkena percikannya. Namun, Wira malah mencampurnya dengan minyak daging. Herman dan Hamid sangat khawatir dan merasa sedih. Benar-benar mubazir. Di desa, lemak daging adalah benda berharga. Semua orang bahkan tidak tega memakannya. Melihat lemak daging yang dicampur dengan larutan itu, hati Herman dan Hamid seakan-akan meneteskan darah. Saat mereka mengaduk dengan kayu, aroma lemak daging semakin memudar, dan kedua orang itu meneteskan air mata. Tidak bisa dimakan lagi, semua lemak daging ini sudah hancur. Mereka pasti akan dihukum Tuhan karena telah menyia-nyiakan lemak daging ini. Hanya saja, karena Wira telah memberi perintah, mereka tetap harus melakukannya meskipun hati mereka tidak rela. Setelah panci besi mendidih, api mulai dikecilkan dan kedua orang itu terus mengaduk semalaman. Ketika fajar tiba, mereka menuangkan air rendaman dari rempah-rempah ke dalam panci dan terus merebusnya. Tak lama kemudian, adonan dalam panci terbagi menjadi 3 lapisan. Sesuai dengan instruksi Wira, mereka mengambil adonan bagian atas dan mencampurnya dengan bubuk bunga kering dan rempah-rempah, kemudian memadatkannya dalam kotak kayu. Mereka juga mengambil adonan tengah, mencampurnya dengan sumbu lampu, dan memadatkannya dalam cetakan lilin. Hingga akhirnya, mereka memasukkan limbah dasar panci ke dalam tong. Ketika fajar menyingsing, Wira mendorong pintu dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia bertanya, "Sudah selesai?" Herman menjawab dengan sedih, "Sudah." Hamid hanya menunduk terdiam. 5 kilogram lemak daging dan rempah-rempah habis semua. Melihat kedua orang tersebut hampir menangis, Wira terkejut dan bertanya, "Paman Herman,
Paman Hamid, apa yang terjadi? Kalian terlihat begitu sedih. Apakah kalian kedinginan semalam? Tidak. Keduanya memaksakan senyum. Barang-barang itu milik Wira. Mereka hanya sebagai pembantu yang digaji 3.000 gabak per bulan. Jika Wira ingin membuang barang-barang bagus, mereka juga tidak punya pilihan. Kerja bagus. Wira mengambil sepotong sabun dan menciumnya, lalu mengambil sebatang lilin untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia berjalan menuju tong yang berisi cairan limbah. Pembuatan sabun melibatkan proses saponifikasi. Benda yang paling berharga di dalamnya bukanlah sabun atau lilin, tetapi limbah cair tersebut. Limbah cair tersebut mengandung gliserin, yang bisa dimurnikan dan digunakan untuk membuat bahan peledak, arak buah, kaca, penyamakan kulit, dan masih banyak kegunaan lainnya.